menjelaskan terlebih dahulu landasan ataupun latar belakang kami memilih studi kasus ini. Yang pertama, studi kasus ini menggambarkan dampak nyata dari pelanggaran HAM. Tragedi ini melibatkan kehilangan banyak nyawa akibat tindakan yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang seharusnya dijaga utuh oleh para birokrat ataupun oleh para pemangku kebijakan seperti polisi dan aparat yang lainnya. Yang kedua, tentunya kita dapat belajar dari kesalahan dan sistem keamanan dan meningkatkan kesadaran. Kasus ini mencerminkan masalah struktural dalam penanganan massa dan keamanan publik yang dapat melanggar hak-hak individu seperti hak atas keselamatan dan perlindungan. Serta kasus ini akan memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati standar HAM dalam aspek kehidupan, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Latar belakang dari tragedi Kanjuruhan ini tentu bermula pada beberapa faktor yang saling berhubungan, termasuk masalah manajemen keamanan dan ketenggangan antar supporter Arema FC dan Surabaya, dan kurangnya regulasi dalam keselamatan stadion itu sendiri. Nah, salah satu faktor yang memperburuk situasi dalam tragedi Kanjuruhan ini adalah intensitas rivalitas antar supporter klub sepak bola di Indonesia, khususnya antara Arema melawan uh, Persibaya. Supporternya ini memiliki intensitas rivalitas yang cukup tinggi, sehingga ketika ada satu gesekan, ini menjadi bagian dari kultur sepak bola Indonesia dan seringkali memunculkan ketenggangan serta potensi kekerasan. Nah, dalam konteks ini, pertandingan antara Arema FC dan Persibaya Surabaya menjadi sangat emosional dan rawan kerusuhan, mengingat keduanya memiliki basis supporter yang cukup besar, dan tentu ketika adanya sistem keamanan yang minim, tentu ini berpotensi terjadinya kericuhan atau chaos. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah manajemen keamanan yang buruk juga menjadi salah satu faktor penyebab tragedi ini tidak dapat dikendalikan. Stadion Kanjuruhan yang memiliki kapasitas dari 40.000 lebih penonton tidak dilengkapi dengan standar keselamatan yang memadai, prosedur keamanan yang tidak maksimal, dan juga para aparat yang terlalu bersikap arogan ketika melihat para supporter turun ke lapangan. Padahal, menurut para ahli dan para penganalisis media, mereka melihat ketika para supporter datang ke lapangan, turun ke lapangan, mereka melihat bahwa tidak ada satupun supporter yang bertindak represif ataupun melakukan pukulan ataupun tendangan kepada para pemain. Justru di sana terjadi sikap yang harmoni, saling memeluk satu sama lain. Tetapi para aparat menganggap bahwa itu merupakan tindakan represif, sehingga mereka turun ke lapangan dan juga ikut mengamankan dengan cara yang tidak seharusnya. Kemudian ketika hal itu terjadi, maka turunlah beberapa supporter dari yang lainnya, yang mengakibatkan kondisi di lapangan menjadi chaos karena adanya kesalahpahaman dari aparat kepolisian kepada para supporter. Pada 12 September 2022, panitia pelaksana pertandingan Arema FC mengajukan surat kepada Polres Malang untuk meminta rekomendasi terkait keamanan pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Polres Malang kemudian merekomendasikan agar jadwal pertandingan diubah menjadi pukul 15.30 WIB demi faktor keamanan. Namun permintaan ini ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB yang mengklaim bahwa perubahan tersebut akan berdampak pada penayangan siaran langsung dan menyebabkan kerugian ekonomi. Akibatnya, pertandingan tetap dijadwalkan pada 1 Oktober pukul 20.00 WIB. Setelah pertandingan usai, situasi mulai memanas ketika 4 penonton dari tribun 9 dan 10 masuk ke lapangan untuk meluapkan kekecewaannya atas kekalahan Arema dengan skor 3-2. 3 di antaranya berhasil dihalau, tetapi satu supporter berhasil mendekati pemain Arema, Sergio Silva, yang dianggap anarkis oleh aparat keamanan dan langsung memukul supporter tersebut. Aksi ini memicu lebih banyak penonton untuk masuk ke lapangan, terutama dari tribun 12 ketika Aremania semakin banyak masuk, petugas keamanan kesulitan menahan mereka. Dalam upaya mengendalikan situasi, para pemain Arema dievakuasi ke ruang ganti, tetapi ketegangan meningkat saat seorang pria berjaket hitam berlari mendekati pemain Arema dengan niat menyerang. Petugas keamanan pun menghentikan aksi yang dibumbui aksi kekerasan seperti memukul, menendang, menghantam dengan tongkat, sampai menyeret hingga pakaiannya terangkat, yang memicu emosi supporter lainnya. Meskipun ada peringatan sebelumnya, sebagai respons terhadap kerusuhan yang semakin parah, aparat keamanan akhirnya menggunakan gas air mata sebagai langkah terakhir untuk menghentikan kekacauan. Gas air mata pertama kali ditembakkan pukul 22.09 WIB ke arah tribun 11 hingga 13 yang membuat penonton panik dan berusaha melarikan diri. Banyak penonton terjebak, terhimpit, terinjak-injak, sesak nafas hingga asfiksia dalam kerumunan di pintu keluar, terutama di pintu 13 yang menjadi sasaran gas air mata karena sebagian besar penonton berusaha keluar melalui pintu tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat bahwa sebanyak 45 tembakan gas air mata diluncurkan selama insiden ini. Paparan gas air mata dalam dosis tinggi dapat berakibat fatal dan tragedi ini mengakibatkan kematian 135 orang. Ratusan video yang diterima lewat kolaborasi narasi TV bersama IDN Times yang sudah diverifikasi lewat metode Ocean Open Source Intelligence
Intelligence menunjukkan sekitar 42 titik penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, baik di lapangan maupun di tribun. Jumlah titik tersebut bisa saja berkurang atau bertambah karena pengaruh kencangnya angin pada malam itu. Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 adalah salah satu tragedi terbesar dalam sepak bola yang pernah terjadi di tanah air, yang menyebabkan 130 jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Tragedi ini bermula pada saat laga Arema FC berhadapan dengan Persibaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang dimana konflik terjadi dipicu oleh oknum dari kepolisian yang menyemprotkan gas air mata ke arah tribun penonton. Selanjutnya, dampak apa saja yang terjadi akibat tragedi tersebut? Tentunya yang pertama adalah kehilangan jiwa. Jadi yang saya dapatkan melalui situs resmi, jiwa yang hilang pada saat itu adalah 135 jiwa dan 300 lainnya mengalami luka-luka akibat kekerasan di dalam stadion dan tentunya saat berhimpitan keluar dari stadion tersebut. Mungkin ada contoh-contoh lainnya seperti kerusakan fasilitas ataupun trauma psikologis, yang tentunya trauma psikologis akan berdampak bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada keluarga dari korban-korban tersebut. Selanjutnya mungkin kerusakan fasilitas tentunya pasti terjadi karena terdapat banyak sekali lemparan ataupun fasilitas stadion yang dirusak untuk berhimpitan keluar dari stadion tersebut. Selanjutnya ada pelanggaran HAM yang terjadi akibat tragedi tersebut. Yang pertama adalah pelanggaran hak atas hidup, di mana banyaknya korban yang jatuh di dalam stadion dan itu sudah tentu menyalahi hak atas hidup. Sebagian orang juga terinjak-injak di dalam stadion dikarenakan pelemparan gas air mata oleh aparat kepolisian yang diarahkan langsung kepada tribun penonton yang membuat chaos di dalam stadion. Pelanggaran hak atas kesehatan. Banyaknya orang yang mengalami luka fisik maupun mental dalam tragedi tersebut. Luka fisik adalah luka dari kekerasan aparat di dalam stadion. Sementara luka mental adalah luka trauma psikologis yang dialami oleh para korban tersebut. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang berdiri sendiri dan bertugas melindungi serta menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM berperan mengawasi dan menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kejadian ini menyebabkan ratusan korban jiwa akibat gas air mata dengan kepanikan massal. Komnas HAM turun langsung menyelidiki dengan mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, serta menganalisis rekaman kejadian. Hasilnya dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat agar ada pertanggungjawaban serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, Komnas HAM memberi edukasi kepada masyarakat dan aparat soal penggunaan kekuatan yang sesuai dengan standar HAM. Dalam hal mediasi, Komnas HAM membantu keluarga korban mendapat keadilan baik melalui proses hukum maupun pemulihan psikologis. Jika dalam kasus seperti ini ditemukan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, Komnas HAM bisa mendorong penyelidikan lebih lanjut. Komnas HAM juga menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, menekankan pemerintah agar memperbaiki tata kelola keamanan di acara olahraga. Tragedi Kanjuruhan ini mengingatkan bahwa penegakan hukum harus menghormati hak asasi manusia dan setiap tindakan yang membahayakan nyawa harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Melindungi hak asasi manusia bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama. Dengan memahami peran Komnas HAM, kita bisa lebih sadar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil salah satu contoh kasus tragedi di Kanjuruhan. Salah satu contoh kasus ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas hukum di Indonesia. Terkait vonis bebas terhadap beberapa tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Nah, yang pertama, dalam kasus ini yang melibatkan aparat negara. Nah, ada suatu dalih seperti gas air mata kena angin. Nah, dengan dalih tersebut seolah-olah mengabaikan fakta bahwa penggunanya di stadion melanggar standar FIFA dan menyebabkan kepanikan massal. Nah, yang berujung pada ratusan korban jiwa. Nah, kemudian ketidakadilan ini menegaskan adanya impunitas dalam sistem hukum di mana pelanggaran prosedur tersebut keamanannya yang jelas tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang tegas. Nah, kemudian menimbulkan reaksi publik yang mengancam keputusan ini menunjukkan urgensi reformasi hukum dan perlindungan HAM agar kejadian serupa tidak terulang serta memastikan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia dalam kasus Kanjuruhan Malang ini,
Salah satu langkah yang sangat penting yang bisa diambil adalah dalam pembentukan tim independen yang bertugas di sini untuk mengaudit layaknya stadion di seluruh Indonesia. Tim ini harus terdiri dari berbagai ahli, termasuk dari arsitektur, insinyur, dan juga dari perwakilan masyarakat, yang dapat memberikan penilaian yang lebih objektif mengenai infrastruktur stadion yang ada dan juga dari prosedur keamanan yang ada. Dengan adanya tim ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali tragedi di masa depan, serta memberikan rasa aman kepada para penonton yang sedang menyaksikan pertandingan olahraga. Selain itu, peningkatan dari pelatihan bagi aparat penegak hukum juga sangat menjadi hal yang krusial. Kenapa? Karena pelatihan ini tuh harus mencakup aspek penggunaan dari kekuatan yang proporsional dan juga penanganan kerumunan, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia. Dalam pelatihan yang lebih baik, aparat penegakan hukum diharapkan dapat menangani situasi-situasi darurat dengan lebih efektif dan juga humanis, sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi darurat. Terus transparansi dalam proses hukum yang berlangsung juga sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan akuntabilitas dan juga kepercayaan publik. Oleh karena itu, semua hasil penyelidikan termasuk rekomendasi dari Komnas Hak Asasi Manusia harus dipublikasikan secara terbuka agar di sini masyarakat dapat mengawasi dan juga memahami situasi atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. Dengan merasa lebih terlibat dan juga memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang emang ada. Terus selanjutnya, advokasi untuk kebijakan pelindungan supporter juga perlu dilakukan. Karena kebijakan ini harus mencakup jaminan keselamatan bagi supporter selama acara olahraga dan juga termasuk pengaturan yang lebih baik mengenai akses masuk dan juga keluar stadion serta prosedur evakuasi yang jelas. Dengan adanya kebijakan yang lebih baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga nyaman bagi seluruh penggemar olahraga. Video ini membahas mengenai tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, tepatnya ada di Malang. Yang mana tragedi ini mengakibatkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka. Kejadian bermula setelah pertandingan antara Arema FC dan juga Persibaya Surabaya berakhir dengan skor 2-3. Kekecewaan pendukung Arema FC atas kekalahan tersebut memicu kericuhan ataupun kerusuhan yang terjadi di stadion tersebut. Sedangkan polisi menembakkan gas air mata sebanyak 45 kali ke arah tribun penonton sebagai upaya pengendalian massa. Hal ini menyebabkan kepanikan dan penonton berdesakan di pintu keluar, mengakibatkan banyak korban meninggal karena berdesakan di pintu, sesak napas, dan juga terinjak-injak. Video tersebut juga menyoroti dampak tragedi Kanjuruhan seperti kehilangan nyawa, luka fisik, dan mental pada para korban, serta kerusakan fasilitas stadion. Di video ini juga menyoroti peran Komnas HAM dalam menyelidiki tragedi tersebut, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat, serta mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Komnas HAM juga menerima pengaduan masyarakat dan memberikan bantuan terhadap korban yang ada di sana. Dan ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti ada 3 hal untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia, khususnya terkait tragedi Kanjuruhan ini. Yang pertama ada pembentukan tim independen. Yang kedua meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga transparansi dalam proses hukum.